Lingkungan yang rusak itu membuat saya ke bawah. Keluarga itu hidup dalam suamiku, suamimu, istriku, istrimu juga. Aku udah coba bunuh diri, itu depresi berat begitu. Lalu saya ingat pada waktu itu sekitar tahun 95-an itu di bulan puasa. Saya itu berdoa dengan cara agama saya ya, supaya minta pertolongan, Tuhan tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bawalah aku keluar dari lingkungan ini gitu. Awalnya kan aku lari ya, berarti ke Singapura kan pengen menjauhi masalah, ya lari dari kabur dari masalah begitu, melarikan diri istilahnya. Tapi waktu di Singapura itu bukan saya ke Hong Kong untuk melarikan diri, benar di Singapura itu saya mengerti tuntunan Tuhan dalam hati saya. Saya dituntun waktu dengar bahwa gereja Bethany sudah buka di Hong Kong melalui gereja Bethany yang di Singapura. Dari dengar kata itu, di hati saya tuh Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Gitu tiba di Hong Kong tuh kayak ini kayaknya kok bakal jadi rumahku gitu loh. Let's go. Curhat Kak. Tiba di Hong Kong pada tahun 1997, Rahel Napsiah Dullah Mukti yang lebih dikenal dengan panggilan Kak Napsi bekerja sebagai TKW atau tenaga kerja wanita di rumah keluarga orang Hong Kong. Tahun itu juga bergabung di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hong Kong yang pada waktu itu masih bernama Gereja Bethany Hong Kong. Napsi mulai aktif melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, kemudian dipercaya menjadi gembala komsel yang dulu disebut dengan FA atau Family Altar. Kesetiaan dan ketaatannya dalam perkara yang kecil membawa hambanya ini dipercaya hal yang lebih besar, hingga menjabat sebagai PDP atau pendeta pratama, melayani sebagai pengkhotbah, guru kom, melayani baptisan, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau mengenal kehidupan beliau lebih dalam lagi, bagaimana Tuhan memakai seorang TKW menjadi hamba Tuhan, bahkan kini adalah seorang pendeta. Mari kita sambut Kak Napsi. Iya, shalom everyone. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Kak Napsi. Yeay, shalom Kak Napsi. Halo Kak Feli. Kalau yang sebelumnya kan jadi co-host ya. Ya, kali ini posisinya duduknya kurang lebih di sini juga, tapi jadi posisi yang berbeda karena menjadi narasumber kita di episode yang kedua hari ini. Terima kasih. Sekali lagi dong sambutannya. Iya, jadi tadi sesuai dengan video yang sudah kita lihat, ternyata Kak Napsi udah dari tahun 97 di Hong Kong. Betul. Betul ya? Betul. Nggak pernah pulang tuh, maksudnya pulang ya cuti pernah lah ya. Iya, betul. Tapi maksudnya terus bekerja di Hong Kong dari tahun 97. Betul. Sekarang udah tahun 2025, artinya sudah hampir 30 tahun. Betul. Wow, oke. Nah, kita pengen ngulik kehidupannya Kak Napsi lebih lagi nih ya. Jadi coba tolong diceritain tahun 97 itu tadi kan katanya kerja di Hong Kong. Nah, boleh ceritain dulu nggak kenapa kok bisa ke Hong Kong? Aslinya kan Indonesia toh. Betul. Nah, Indonesia tuh dari mana? Dulunya gimana? Kok tiba-tiba bisa pergi ke Hong Kong, memutuskan untuk pergi ke Hong Kong? Di Indonesianya itu dulu seperti apa? Baik, sebelum saya jawab, saya tuh mau mengucap terima kasih dulu nih ya, sama orang-orang yang ada di balik layar sebagai support sistem saya, yang mendoakan, yang mendukung, bahkan menemani perjalanan hidup saya sampai hari ini. Terutama ya terus Bapak Ibu Gembala kami, kita yang ada di sini, dan juga keluarga saya yang ada di Cilacap. Oh, asli ya, Cilacap saya ya? dari Cilacap. Ada keluarga saya di sana juga mendukung saya, dan terlebih lagi keluarga ilahi yang ada di gereja ini, mereka itu orang luar yang seolah jadi keluarga saya gitu. Jadi kayak Alkitab ngomong, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan disinilah saya menemukan saudara-saudara saya, keluarga ilahi ini ada orang-orang dari angkatan yang paling lama
ya sampai hari ini masih ada, itu menjadi support system saya. Bahkan mereka nggak cuma ada waktu mendoakan saya ya, tapi mereka ada benar-benar pada waktu saya membutuhkan sesuatu begitu. Dan banyak kali Tuhan memakai mereka untuk menjawab doa-doa saya begitu. Jadi bersyukur banget. Itu sekali lagi saya percaya kasih karunia Tuhan yang saya perlu syukuri. Saya berterima kasih buat orang-orang di balik layar sampai saya hari ini ada, karena mereka yang mendukung saya. Puji Tuhan. Oke. Itu. Terus kemudian saya jawab pertanyaan tadi. Ya, sekali tadi saya dari Cilacap. Ya, saya dari Cilacap, lahir di kota kecil, salah satu di Cilacap, dan kehidupan saya bukan orang Kristen ya, keluarga besar saya. Kemarin kakak saya mengaku terakhir bahwa walaupun kamu jadi orang Kristen, tapi kamu perlu tahu bahwa kita ini keluarga Islam. Nah, ibaratnya kakak saya pesan bahwa sekarang kamu jadi Kristen, tapi ingat bahwa kita ini keluarga Islam. Tapi ya tidak apa-apa kamu jadi Kristen. Yang penting dia ibaratkan bahwa kamu tuh jadi Kristen karena kamu dulu Islam itu nggak kenal gitu, nggak kenal maka nggak sayang, seperti itu. Ya benar, saya jadi ikut Yesus itu kan latar belakang saya keluarga Islam, tapi saya tidak mendapatkan namanya keteladanan atau contoh bagaimana menjadi orang Islam yang baik dan benar. Nah, pada posisi itu saya dari kecil, saya ini hanya selesai sekolah S1, Kak. Ya, SD begitu ya. S1, kemudian karena kondisi keluarga saya sangat susah waktu itu, jadi saya nggak punya kesempatan untuk sekolah. Usia selesai sekolah SD, saya pergi merantau. Ya, saya merantau dan saya bekerja, waktu itu mengasuh anak kecil gitu ya, di usia umur 13 tahun loh teman-teman ya. 13 tahun saya sudah harus kerja, cari duit untuk saya bisa bantu orang tua saya. Lalu di usia remaja itu dalam pekerjaan itu akhirnya saya ini ada di dalam pergaulan yang salah gitu ya. Artinya saya berada di lingkungan orang-orang. Sekali lagi, tadi saya nggak dapat keteladanan di agama Islam, orang tua nggak mendukung saya, nggak memberikan contoh teladan bagaimana jadi orang Islam yang benar, yang baik begitu. Lalu saya pergi dari kampung ke Jakarta. Saya usia segitu, saya harus kerja untuk merawat anak kecil, dan pada posisi itu bertumbuhnya usia, saya ingat 17 tahun itu saya kan lagi puber ya, lagi masa remaja ya, kepengen tahu segala hal kan. Akhirnya saya masuk tuh ke lingkungan di mana tinggal di sebuah keluarga, dan keluarga ini benar-benar nggak juga jadi contoh, nggak teladan gitu. Artinya lingkungan yang rusak itu membuat saya ke bawah. Artinya rusak gini, keluarga itu hidup dalam suamiku, suamimu, istriku, istrimu juga gitu. Maksudnya gimana? Jadi istrinya itu gantian, suaminya gantian. Buat share gitu? Tidur gitu, share, betul. Oh my God. Dan saya tinggal di situ. Jelas masa muda kayak gitu kan mudah sekali kepengaruh gitu. Sebentar. Tadi kan umur 13 ke Jakarta untuk jaga anak kecil. Iya. Jadi jaga anak kecilnya ini di keluarga yang share-sharean ini tadi? Bukan. Oh, beda. Oh. Nah, di keluarga yang ini ya, terus kemudian punya ini bos saya ini punya temennya gitu loh. Pada usia 17 tahun tuh saya diambil sama temennya bos ini. Nah, dibawa tuh untuk bersihin rumahnya begitu, kerja lagi gitu loh. Nah, teman-teman tahu pada zaman itu saya tuh digaji 25.000. Gaji saya usia 13 tahun itu saya kerja 25.000. Nah, pada masa itu saya tidak punya keteladanan, tapi saya masih ingat karena saya waktu itu ngaji kan, waktu masa kecil itu saya ikut ngaji, dan bekal agama saya ya cuma itu, tapi saya taat. Apa yang saya ngerti, saya pelajari pada masa sekolah kecil itu saya lakukan ya, jadi saya juga berdoa sesuai agama saya begitu. Nah, tapi pada satu titik saya terpengaruh, kalau orang Jawa bilang witing tresno jalarono saking kulino. Artinya karena aku sering ketemu dengan
laki ini, maka tumbuhlah benih-benih cinta dalam hati saya. Di keluarga yang siar-siaran ini? Iya. Nah, salah satu dari situ? Iya. Tim pensiaran? Iya. Dan saya tuh sayang sama dia, dan dia sayang sama saya begitu loh. Saya ngerasa karena perlakuannya ya jelas beda gitu kan. Nah, habis Boleh gitu. tahu nggak usia berapa cowoknya? 37 tahun. Beda 20 tahun berarti? Iya, aku 17-an tahun gitu. Oke. Nah, tapi posisi orang itu juga nggak punya anak waktu itu, belum ada anak. Tapi punya istri? Punya istri, tapi ya itu keluarganya ser-seran begitu. Karena ada banyak teman-temannya juga sering datang ya untuk melakukan seperti itu, share begitu. Wah, ini 30 tahun yang lalu udah begitu ya? Iya, 30 tahun loh, itu 30 tahun yang lalu seperti itu. Baru tahu aku zaman dulu bisa begini juga. Iya. Kirain cuman sekarang aja, guys. Itu sudah ada. Oke. Saya di lingkungan itu, sehingga membuat saya terbawa lah ya, terbawa dengan situasi itu. Saya sayang sama ini suami orang, lah kemudian satu titik aku sudah rasanya pengen keluar gitu, pengen lepas tapi nggak bisa. Bahkan 8 tahun loh saya di situ. Di 8 tahun saya berusaha untuk keluar dari kehidupan yang keliru, tapi nggak pernah bisa. Saya pernah coba putus asa ya, karena aku nggak punya teman saat itu untuk berbagi cerita. Aku tutupin, aku nggak mau cerita keluarga aku tahu. Jadi tapi kamu tahu bahwa itu nggak bener? Tapi aku tahu itu nggak salah, nggak bener. Tapi kan agama saya juga ngizinin, gitu. Oke. Ya izinin waktu itu kalau aku mau jadi istrinya dia juga boleh gitu kan. Ya bisa begitu, bisa masuk gitu ya. Tapi kan hati ini aku tahu itu tahu salahnya tuh pada saat itu karena aku sudah putus asa, aku udah coba bunuh diri, itu depresi berat begitu. Lalu saya ingat pada waktu itu sekitar tahun 95-an itu di bulan puasa. Saya itu berdoa dengan cara agama saya ya, supaya minta pertolongan, Tuhan tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bawalah aku keluar dari lingkungan ini gitu. Tapi aku pada saat itu ngalamin yang namanya mimpi-mimpi buruk. Jadi pada bulan puasa itu saya berpuasa, ya ikutin agama saya. Setiap kali tidur malam ataupun pagi atau siang itu saya selalu bermimpi dengan kondisi banyak orang yang berpakaian hitam-hitam mau membunuhku. Nah setiap kali saya mimpi seperti itu dengan ketakutan seperti itu, ada suara yang datang dalam mimpi saya, katakan dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Setiap kali saya dengar kata-kata itu saya ikutin, dan itu orang-orang yang mau membunuhku seperti lenyap, terus aku terbangun dengan suasana hati yang rasanya menang begitu, bersuka cita. Nah itu mulai mimpi-mimpi itu terjadi selama bulan puasa itu. Sebelumnya, sorry mau tanya, sebelumnya pernah dengar tentang nama Yesus gak? Pernah sih, waktu jaga anak itu diajak ke gereja. Oke, jadi pengenalan akan ada pribadi yang namanya Yesus itu pada waktu kerja di yang pertama. Jaga bayi, jaga anak itu diajak ke gereja gitu. Tapi cuma tahu sebatas itu aja. Iyalah, cuma dengar-dengar, dan aku nggak pernah mimpi untuk jadi orang Kristen begitu. Jadi waktu mulai saya ngalami mimpi-mimpi itu, lalu saya ingat sampai hari ini saya nggak tahu kalau siapa yang menuntun saya berdoa terima Yesus melalui telepon. Sampai hari ini saya nggak tahu. Jadi ada yang nelpon? Ada yang nelpon. Nah, pada waktu setelah saya dituntun terima Yesus, orang itu tutup telepon, aku tuh memutuskan gitu. Saya ngomong, Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus hidup, tunjukkanlah bahwa aku keluar dari lingkungan ini. Sebentar. Aku agak lost sedikit. Kok tiba-tiba bisa ada yang nelpon tuh, maksudnya gimana? Tidak tahu. Ujuk-ujuk ada telepon masuk. Jadi nggak ada bos di rumah. Suka ada mimpi-mimpi seperti itu dulu. Beberapa kali gitu berarti Beberapa kali ada mimpi yang menakutkan, tapi kamu menang karena dibisikin suruh ngomong dalam nama Yesus. Betul. Itu. Setelah kamu mengalami mimpi-mimpi itu, tiba-tiba ada orang yang telepon dan tidak dikenal ini siapa, zaman dulu soalnya masih telepon rumah. Oh iya. Tapi carinya kamu? Tidak, dia carinya itu bos saya. Oh, loh. Saya bilang tidak ada begitu. Tidak ada. Terus habis gitu dia nggak tahu ceritanya bagaimana, dia kok tanya saya, kamu mau berdoa ya? Saya
kamu mau berdoa terima Yesus gitu. Kamu mau nggak aku doakan kamu terima Yesus begitu. Ya aku ikut aja, wong saya juga nggak kenal orangnya. Nah itu zaman itu telepon di rumah dan aku juga masih sangat muda. Ya, dan nggak ada nomornya kan Nggak ada, ya ikut aja gitu. Cuma sejak dia doakan saya tuh punya hati seperti berubah begitu. Hatiku kayak seperti tadi saya nantang Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus itu hidup, bawa saya keluar. Dalam waktu 1 bulan itu bisa benar-benar terjadi loh. Benar-benar terjadi, saya dibawa keluar dari lingkungan itu dengan walaupun karunia Tuhan buat kamu itu luar biasa. Betul sekali. Pada waktu saya keluar, dibawa keluar itu diantar nih sama si cowok ini. Diantar sama ke cowok, dipulangin, diantar ke kampung, ke terminal, gitu ya. Kita tangis-tangisan loh. Kayak perpisahan panjang begitu. Memang perpisahan yang akan seterusnya begitu ya. Jadi itu terakhir kamu ketemu? Itu terakhir saya ketemu. Terus habis gitu kan udah nih keluar ya dari hidupku. Tuhan udah bawa benar-benar keluar. Terus habis itu aku mulai ngomong, Tuhan kalau memang Tuhan Yesus ada ya, aku pengen keluar jauh dari Indonesia, sejauh-jauhnya pokoknya, dari Jakarta, dari Indonesia begitu. Jadi saya ngomongnya gitu. Nah begitu dibawa pulang ke kampung itu saya mulai melihat mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Jadi waktu saya mulai ngomong gitu, saya pengen lihat, pengen tahu bener nggak sih Yesus itu ada gitu. Saya mulai ngomong berdoa ya, ada kupu-kupu yang mati gitu ya, tiba di lantai. Terus saya mulai ngomong, dalam nama Tuhan Yesus kupu-kupu hidup kembali. Tiba-tiba itu kupu-kupu hidup terbang kembali. Terus saya pulang ke kampung, saya digigitnya itu kan, saya pergi ke sawah, biduran digigit binatang-binatang begitu. Lalu saya mulai usah aja ngomong, dalam nama Yesus saya sembuh kembali. Tiba-tiba itu hilang lagi bidurannya gitu. Mulai melihat banyak mujizat-mujizat gitu, saya mulai, Tuhan kalau memang benar ada, saya mau keluar dari Indonesia sejauh-jauhnya. Kirain kalau memang Tuhan benar-benar ada, saya mau membangkitkan orang mati. Gitu harusnya. Waktu itu belum nggak tahu. Jangan cuma kupu-kupu, yang lebih menantang itu. Waktu itu belum tahu dengar orang mati dihidupkan. Ya, jadi saya mulai bawa, terus ternyata benar. Waktu itu saya nggak ke Hong Kong dulu loh kakak. Jadi saya waktu keluar dari sana, saya dibawa ke Jakarta. Itu di kampung ada orang itu loh cari-cari maklar gitu maklar ya, cari-cari kerja untuk ke di luar negeri gitu loh. Nah itu tawarannya saya ternyata Singapura. Jadi 2 tahun saya di Singapura loh kak, sebelum. Berarti tahun 95. 96-nya saya tiba di Singapura. Jadi 96-nya saya tiba di Singapura. Kemudian itu 3 bulan saya di PT juga. PT. Tapi di PT itu saya itu sudah mau baptis. Dibawa ke PT, ditemukan tuh sama orang-orang Kristen kuat di situ. PT-nya, pemilik PT-nya itu orang-orang Kristen, orang-orang Batak. Saya masuk ke kumpulan orang-orang Batak. Terus akhirnya disitulah saya dapat bimbingan, ya, mulai ada renungan tiap hari begitu. Saya mulai renungan, terus mulai diarahkan ke baptisan. Kan di situ waktu itu saya juga belum paham gereja apa gitu, tapi itu pakai katekisasi. Nah, jadi perlu waktu. Jadi sebelum saya selesai katekisasinya udah katekisasi itu belum selesai, visaku sudah turun. Maka saya nggak jadi tuh dibaptis. Saya terbanglah ke Singapura. Ya di Singapura ternyata Tuhan itu memang ada. Ditemukan juga majikan yang memang cintanya Tuhan luar biasa. Sehingga waktu zaman itu saya di Singapura, teman-teman nggak bisa keluar libur sebulan sekali. Tapi saya tiap minggu dikasih ke gereja. 2 tahun itulah saya ke gereja di Singapura itu keliling. Karena jam gerejanya itu gantian sama majikan. Jadi sebentar di gereja sana, bentar di gereja sini, pindah-pindah pokoknya. Tapi jadi banyak pengalaman bergerejanya. Betul. Sekali waktu saya masuk nih ke Bethany. Nah, Bethany Singapura tuh. Tapi saya masih kontakan tuh sama cowok waktu di Singapura. Ya saya masih cowokmu yang 20 tahun older itu. Iya. Masih dia yang kasih alamat bahwa gereja Bethany sudah buka alamat di Singapura. Sorry aku pengen tahu. Itu cowok dia kepercayaannya apa? Kristen. Nah.
Udah bertobat belum ya? Tapi waktu dia ngasih saya ini bertobat udah. Oh gitu. Begitu tahu saya kabari saya di Singapura, dia kasih saya alamat gereja di Singapura. Maka saya kasih tahu bos antarin saya ke gereja itu. Nah, mulailah di situ saya mulai bertumbuh Bergerejanya bergereja. berarti benar-benar pertama kali tertanam bergereja secara rutinnya di Bethany ini. Ya. Oke. Terus kan kabur dari Singapura ke sini kan? Kata-kata kabur itu maksudnya apa ya? Nggak, berarti kan istilahnya gini. Awalnya kan aku lari ya, berarti ke Singapura kan pengen menjauhi masalah. Ya, lari kabur dari masalah begitu. Melarikan diri istilahnya. Tapi waktu di Singapura itu bukan saya ke Hong Kong untuk melarikan diri, benar di Singapura itu saya mengerti tuntunan Tuhan dalam hati saya. Saya dituntun waktu dengar bahwa gereja Bethany sudah buka di Hong Kong melalui gereja Bethany yang di Singapura. Dari dengar kata itu, di hati saya tuh Hong Kong. Jadi waktu saya pulang ke kampung, saya ditanya pergi ke Bank BNI, kemana, itu jawabannya setelah ini mau kemana Mbak? Hong Kong, begitu. Jadi begitu saya tiba di Hong Kong, prosesnya Mbak, PT masuk 6 bulan nunggu. Ya, jadi begitu masuk ke Hong Kong, saya udah Hong Kong, makanya begitu tiba di Hong Kong tuh kayak, ini kayaknya kok bakal jadi rumahku gitu loh. Nah, habis gitu 1 bulan saya nggak boleh libur, terus kemudian bulan berikutnya saya itu gaji pertama itu potongan 3.000, waktu itu 3.800. Jadi saya cuma terima 800. 800 itu kerinduan dalam hati saya adalah saya mau ke gereja, saya mau bawa persepuluhan saya. Gitu. Udah ngerti tentang perpuluhan ya? Karena waktu di gereja di Singapura kan ada itu info-info gitu kan. Tapi dari situ keputusan aku tuh cuma pengen ke gereja, Tuhan bawa persepuluhan ini. Saya mau serahkan persepuluhan itu gitu loh. Nah, habis gitu udahlah pergi ke liburan. Saya cuma ingat itu saya belum punya banyak teman loh waktu itu Kakak. Terus kemudian saya ingat pernah dibawa agen ke KJRI, terus menaik MTR, Sogo, KSWB, Exit E. Saya cuma ingat itu. Jadi libur pertama udah tujuan saya mau ke Sogo, KSWB, Exit E. Ya, nggak tahu gereja. Nah, ternyata di depan Sogo itu ada seorang penginjil, orang Indonesia yang lagi bagi traktat. Mulai saya tahu, saya lagi cari Pak. Iya, ikut. Oh, Bapak. Bukan gereja ini yang pertama saya masukin. Nah, terus habis gitu minggu berikutnya ada acara kayak acara di lapangan gitu, kayak dari gereja yang itu pertama. Saya terima selebaran bahwa akan ada KKR yang dilayani oleh Bapak Insinyur Niko. Saya bilang, yes, ini yang saya cari gitu loh. Karena saya dengar dari Singapura gitu kan. Ini yang saya cari. Akhirnya saya pegang tuh traktat itu ya. Saya pegang dan saya bilang, Tuhan, minggu depannya Natal nih aku mau datang. Pas tuh pertama kali Pak Niko datang melayani di KKR di Parkland Hotel. Regal. Bukan. Itu Parkland. Cuma nyewa untuk acara itu cuma Parkland sekali itu. Ya, itu saya belum lahir. Saya belum datang itu. Saya belum datang. Ya, jadi waktu itu 97 Desember. Di Parkland, terus kemudian dari situ sejak itu saya mengambil keputusan untuk terus. Dan pada waktu itu belum ada hamba Tuhan yang netap. Ya, masih ganti-ganti ya. Masih ganti-ganti misioner gitu. Ya, utusan misi. Ya, utusan misi. Nah, itu saya mulai itu dekat mulai tiap minggu hadir. Itu zaman itu masih di Hennessy Road ya? Hennessy Road. Masih yang apartemen kecil itu. Dan ibadahnya di Hotel Regal. Ya. Oke. Itu. Ini jemaat mula-mula. Wah, aduh, ceritanya kok luar biasa. Jadi bener-bener dibawa ketemu Tuhan Yesusnya itu, Tuhan Yesus sendiri nih yang datengin nih. Iya kan, bener-bener Tuhan sendiri yang menampakkan diri lah istilahnya, walaupun bukan secara visualnya, tapi bener-bener Tuhan yang namanya. Iya, itu. Itu kamu waktu di mimpi ya, mimpi itu kamu dengar secara audible berarti? Dengar secara audible. Cuma ngomong, katakan dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Dan itu berulang-ulang saat itu. Dan yang agak ajaib tuh yang bisa nuntun terima Yesus di telepon itu. Ya.
Sampai sekarang pun nggak tahu. Tidak tahu. Oke, itu malaikat yang Tuhan kirim ya. Sepertinya begitu. Iya, jadi wah luar biasa banget. Berarti waktu kamu ke Singapura udah terima imannya berarti udah kepada Udah. Tuhan Yesus. Yes. Yang aku pengen tahu sikap keluarga gimana waktu tahu kamu jadi beralih nih gitu imannya. Ya, keluarga saya sih nggak fanatik banget ya. Karena mereka ya terima aja gitu. Cuma sekali waktu ada kakakku salah satu yang mempertanyakan kenapa kamu dibaptis nggak kasih tahu kita gitu. Ya saya pun nggak jawab waktu itu. Akhirnya waktu itu baptisnya kan nggak jadi di Singapura tuh. Akhirnya baptisnya Nggak, baptisnya tetap nggak tetep. jadi di Indonesia, baptisnya di Singapura. Oh, yang katekisasi itu di PT Indonesia. Betul. Oh, akhirnya waktu terbang baptisnya di Singapura. Itu pun detik-detik saya mau pulang ke Indonesia. Oh. Baru dibaptis. Oke. Karena nunggu baptisan di sana kan nunggu waktu. Tuh jaraknya waktunya lama gitu. Kemudian sayanya liburnya juga nggak selalu kan. Jadi itu nunggu waktu terus kemudian saya dibaptis. Detik-detik mau pulang ke Indonesia sampai akte baptisan aja tertinggal di Singapura. Oh. Oke. Tapi yang penting udah dibaptis. Sudah dibaptis, tapi saya urus dari sini. Waktu saya ditasbiskan jadi pejabat, nah saya urus. Karena dibutuhkan. Kan? Dibutuhkan. Nah saya urus, ternyata di sana juga gercep. Langsung saya minta kirim ke GBI Hong Kong, langsung tuh dikirim pakai paket dari mereka. Oke. Jadi baptisannya di Betani ya, Betani. waktu itu yang dulu namanya Betani. Berarti udah di bawahnya Paniko juga dari awal kan. Waktu itu gembalanya Pak Jimmy Mulya. Oh, iya. Oke, wah interesting banget ini cerita kisah kehidupannya seorang Kak Napsi. Nah, judul episode kita kali ini itu kan dari TKW jadi pendeta. Nah, sekarang kan sudah jadi pendeta nih kan, PDP, pendeta. Dulu namanya PDP itu pendeta pembantu ya. Sekarang udah ganti nama, jadinya pendeta Pratama. Ya. Kalau sekarang kita TKW itu mungkin agak kurang populer istilah itu ya. Kita lebih sekarang kan BMI. Tapi yang zaman kita dulu, Ya. 30 tahun yang lalu masih pakai istilah TKW, tenaga kerja wanita. Dan di GBI Hong Kong ini tenaga kerja wanita, itu semua yang masuk ke sini kan udah dirubah ya. Betul. Jadi tentara Kristus wanita. Nah, tapi tentara yang satu ini tentaranya spesial karena bukan cuman berhenti TKW tenaga kerja wanita jadi tentara Kristus wanita, tapi tentara Kristus wanita yang akhirnya jadi pendeta. Pertanyaannya, kok bisa jadi pendeta? Padahal tadi disebutkan sekolahnya pun maaf ya, cuman S1 tuh. S1-nya SD. Ya. Nah, kok bisa dari SD ke pendeta itu gimana caranya? Siapa tahu ada yang SD mau jadi pendeta juga bisa belajar. Nah, dari SD tuh akhirnya bisa ke pendeta itu berarti gimana nih? Apa lewat ordal atau gimana? itu juga saya nggak habis pikir loh ya. Aku nggak habis pikir karena aku juga nggak pernah bermimpi sampai kayak gini gitu ya. Karena sekali lagi mindernya minta ampun. Mana mungkin ya sekolah SD, lulusan SD jadi pendeta begitu ya. Terus berjalannya waktu kan saya aktif di sini kan dari pertama kali ke gereja masuk sini aku nggak pernah keluar ke gereja lain kecuali ketika saya menyelesaikan akhirnya tadi saya menyelesaikan sekolah melalui paket B sama C. Kejar paket. Oke. Berarti mengejar ketinggalan secara akademisnya karena kan nggak cukup hanya sampai di SD, Ya. Perlu melanjutkan SMP dan SMA-nya itu ada program namanya Kejar paket. kejar paket. Oh, oke. Nah, melalui kejar paket, akhirnya saya menyelesaikan sekolah lah tingkat SMA. Jadi bisa ya? Itu Bisa. melakukannya di Hong Kong. Di Hong Kong. Berapa lama itu? Itu 2 tahun. 2 tahun itu SMP dan SMA. Tapi 3 tahun intinya
karena waktu pertama masuk SMP nggak bisa lanjut langsung SMA, harus ada jeda waktu. Jadi dalam 3 tahun itu ya selesai SMP dan SMA. Saya ikut ujian UNAS ya, ujian nasional. Pada saat di Indonesia UNAS, kita di sini juga ada UNAS sama ngejar. Oke, jadi ini info juga buat teman-teman kalau ada yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, mungkin terhenti sampai di sekolah dasar lalu ingin melanjutkan ke SMP dan SMA, itu ada di Hong Kong istilahnya paket kejar paket atau paket kejar? Kejar paket untuk melanjutkan studi SMP dan SMA, bahkan saya dengar sampai ke perguruan tinggi juga ada ya. Betul. Nah, oke, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti untuk menyelesaikan pendidikannya, bisa cek nanti ada informasi yang kita cantumkan di sini, saudara bisa hubungi informasi yang ada untuk kalau Anda yang mau melanjutkan gitu. Jadi itu siapa aja boleh ya yang memang punya kerinduan untuk melanjutkan, menyelesaikan sekolahnya bahkan sampai lulus wisuda. Betul. Wow. Banyak kok, ada sih yang saya tahu, ada banyak teman-teman yang dari NTT yang mereka prioritas banget pendidikan, sehingga waktu saya belajar di sana ada banyak teman-teman yang di sana, bahkan sampai hari ini ada yang kuliah ya di rekomendasi sama dosen yang ada untuk ambil kuliah. Jadi banyak lulusannya yang di sana juga. Oke. Jadi berarti walaupun sambil bekerja di sini masih tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai jenjang S1 yang beneran. Ya, bukan S1 yang tadi maksudnya, tapi S1 yang benar-benar strata 1 perguruan tinggi. Sarjana gitu ya. Belum. Bisa sarjana nggak? Kalau S1? S1 bisa. Kalau perguruan tinggi kan bisa sampai sarjana dong? Bisa. Tapi kan saya baru S3. Oh iya. Maksudnya kalau teman-teman ada yang mau lanjutin sampai lulus sarjana bisa banget gitu kan? Bisa banget. Itu sesuai jurusan yang dipilih ada. Jurusan apa aja ada gitu maksudnya? Ya jurusan ekonomi, jurusan komputer, yang lainnya ada. Oke. Ini bisa nambah informasi banget buat teman-teman. Jadi kalau ada yang rindu untuk melanjutkan sekolahnya bisa menghubungi kejar paket ini tadi ya. Oke. Tapi selain dari kejar paket itu di GBI Hong Kong juga ada sekolah yang gratis ya. Ya. Kalau yang itu tadi berbayar toh? Yang itu berbayar. Kejar paket tuh bayar. Tapi udah cuan banget tuh, udah untung waktu. Kalau SMP kan harusnya 3 tahun. Tapi ini 1 tahun selesai. Ya, SMA juga kan seperti itu. Oke. Dan kebanggaan saya bisa menyelesaikan sekolah setara SMP SMA adalah ketika saya bekerja terus kemudian bayar dengan uang sendiri. Kan banyak kan, Kak Feli juga sekolah kan dibayar sama orang tua kan yang bayarin. Iya. Nah, saya sekolah bayar sendiri dan perjuangan pada waktu itu terasa sekali, yaitu ketika malam-malam ya orang pada tidur kita mesti belajar ngerjain PR. Gitu ya. Oh, jadi sekolahnya serius ya? Iya, sekolah ya, ada PR, ada ujian. Ada ujian dan saya berhenti pelayanan loh sementara itu. Ya, aku ingat ada masa-masa itu. Iya, masa itu kan. Terus kemudian malam ngerjain PR, kemudian minggu nanti masuk kelas. Seperti itu, ketemu dosen, ketemu teman-teman gitu. Dan itu rasanya senang sekali gitu. Saya, keren ya gitu. Kan teman-teman sekolah kan orang tua bayarin gitu. Iya. Oke. Wah, jadi berkatnya luar biasa ya, udah ditemuin sama Tuhan secara pribadi, lalu pergi ke Hong Kong, dapat pekerjaan yang baik lah istilahnya gitu. Iya, saya jadi inget nih, ngomong-ngomong selama hampir 30 tahun ini fun fact ya teman-teman ya, ini coba kita cek dan recheck kebenarannya. Apakah benar selama nyampe di Hong Kong sampai sekarang Anda bekerja di keluarga yang sama? Betul. Di keluarga yang sama. Keluarga berapa generasi itu turun-temurun ya? 4 generasi. What? Dari pertama saya jaga orang tua, 2 orang tua, terus setelah mereka tiada, saya turun ke cucunya. Nah, setelah cucunya, saya turun ke anaknya. Oh, jadi ke cucunya dulu? Cucunya dulu. Baru ke anaknya? Karena cucunya waktu itu punya anak, gitu ya. Terus kemudian setelah itu mereka nggak butuh lagi, cucunya nggak butuh lagi. Terus kemudian saya diambil sama anaknya sampai hari ini.
Jadi anaknya ini kan sekarang udah senior dong berarti ya? Udah 80-an. Tapi masih sehat. Wah. Nah, saya melayani 4 generasi. Terakhir saya jaga cicitnya. Ya, cicitnya. Sekarang mereka sudah pada pindah ke Amerika. Oh. Waduh. Ini perlu dikasih tepuk tangan. Jadi kontrak yang ke-14. Ini kontrak yang ke-14 berarti 28 tahun. Tahun ini 28 tahun, Oktober selesai. Berarti saya udah ninggalin 30 tahun, 2 tahun di Singapura, 30 tahun sudah. 30 tahun yang lalu loh ya hidupku. Berarti 30 tahun yang lalu Tuhan tangkep kamu ya? Ya. Wah, oke. Ada cita-cita melanjutkan lagi setelah kontrak ini selesai? Saya sih masih mau di Hong Kong begitu. Maunya saya masih terus. Ya. Tapi Kayaknya nanti panggilannya emang di Hong Kong sih. Bantuin kita. saya senang aja di Hong Kong gitu karena ya waktu pertama kali Tuhan taruh kota Hong Kong itu kayaknya aku jatuh cinta sama Hong Kong gitu lah. Terus begitu aku jatuh sayang sama Hong Kong, kan aku pikir Hong Kong kota yang indah banget gitu ya. Orang-orangnya tentu baik-baik begitu. Tapi kan pada kenyataannya ya waktu kita bekerja di rumah bos kan kita tetap menghadapi orang-orang yang nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Ya tapi kan cinta yang waktu aku lihat Sogo itu, pertama kali ngeliat Sogo, kota itu kayak ini tempatku gitu loh. Jadi sejak itu apapun deh yang terjadi di Hong Kong ini, ya aku tak selesaiin gitu loh. Artinya tak adepin. Nah dari situ tekad aku untuk udah berkali-kali sih mencoba untuk keluar dari pekerjaan ini juga gitu ya. Tapi selalu digagalin, selalu nggak boleh gagal lagi. Ya udah tak terima gitu. Ternyata dari semua itu ya baik semua buat saya. Ternyata berarti, untuk inilah Tuhan bekerja. Yes. Selama hampir 28 tahun di satu keluarga besar majikan ini berarti tidak selamanya mulus jalanannya kan. Betul. Pasti ada tantangan. Ya. Tapi tantangannya bisa dilewati dengan baik. Betul. Karena ada Tuhan ya, bersama. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, aku pengen agak mundur lagi ya tadi ya. Ini ada yang kelewatan nih. Itu kan tadi kan udah langsung tuh diajukan jadi pendeta. Emang dulu ngapain aja gitu? Kok bisa pelayanannya bisa sampai sejauh ini gitu? Apa aja yang pengalaman pelayananmu selama ini di Hong Kong ini khususnya ya? Kan saya itu aktif, semua kegiatan diikutin enggak? Karena dari Singapura ke Hong Kong itu ada satu kerinduan dalam hati saya tuh pengen kejar yang namanya, dulu kenalnya ya saya kenalan tuh dari agama saya adalah Isa, Nabi Isa kan. Nah, Isa Al-Masih Tuhannya orang Kristen tuh waktu itu saya ingat. Isa Al-Masih Tuhannya orang Kristen, aku pengen tahu dia lebih dalam lagi, pengen kenal lagi. Bahkan waktu di Singapura untuk ke Hong Kong itu saya pengen ikut SOM pada waktu itu. Saya pengen kenal siapa sih Yesus Kristus itu gitu. Jadi dengan satu kerinduan dalam hati saya, sehingga waktu nemu gereja ini dan Tuhan dalam kayak aku ngerti ini tempat kamu untuk bertumbuh, saya ngambil komitmen ya aku akan ikutin terus belajar, terus ngikutin pokoknya apa kegiatan apa yang ada di gereja ini aku akan terus ikut. Dan memang nggak ada kesempatan waktu itu untuk jalan-jalan, untuk apa, nggak ada keinginan itu Kak. Cuma kerinduan yang menggebu-gebu, kepengen kenal Tuhan Yesus, itu yang mendorong saya untuk menyingkirkan semua keinginan aku gaul sama teman-teman. Jadi haus dan lapar akan Tuhan. Betul. Itu menutupi segalanya, udah nggak lirik kiri, nggak lirik Betul. kanan, pokoknya ikut aja terus, jalan aja terus gitu. Termasuk saya menutup pintu hati saya selama 5 tahun untuk seorang cowok. Wih, asik. Karena saya pengen kenal Yesus Kristus. Tapi setelah 5 tahun lewat, aku mulai buka hati. Gitu. Terus abis dibuka ada yang masuk? Cuma deket aja. Habis itu keluar lagi. Oke. Terus sekarang gimana nih? Sekarang saya udah tutup lagi. Udah disegel? Sudah. Oh, seriusan?
Siapa tahu ada pemirsa yang berminat gitu kan, sekalian kita iklankan. Enggak, dari hati aku udah kututup lagi. Jadi aku udah nggak membuka hati. Jadi aku udah lebih nyaman untuk fokus saya belajar lebih banyak lagi. Ya sekarang diberi kesempatan peluang untuk belajar melayani gitu. Rasanya aku lebih nyaman, lebih menikmati hidupku. Gitu. Yakin? Ya saya udah yakin. Maksudnya ini menerima panggilan khusus untuk, aku perjelas ya, untuk tidak menikah maksudnya. Betul. Beneran? Sebenarnya waktu itu nggak ngerti, ya panggilan aku, karena kalau aku ngerti dari awal panggilanku nggak nikah, aku nggak akan coba-coba pacaran, gitu kan? Ya karena aku nggak ngerti, jadi ya aku coba berkali-kali, ya menjalin hubungan, tapi kan gagal lagi, sampai aku akhirnya ngerti, kenapa gagal lagi? Bukan karena frustasi toh? Bukan juga, gitu. Tapi yang terakhir justru saya ambil keputusan di posisi sebenarnya oke lah semua, kriteria oke, gitu ya, cocok, begitu ya. Tapi kan pada ujungnya aku harus membuat pilihan. Nah, untuk memutuskan menikah atau tidak, begitu. Akhirnya dengan ya kayak beban berat ya, waktu mikirin untuk menikah itu kayak ada beban berat yang saya pikul begitu. Begitu saya ambil keputusan, saya putusin sama nih cowok, saya nggak jadi menikah, saya ini sama kamu. Saya mengambil keputusan untuk sendiri, begitu ya. Itu rasanya beban itu kayak keangkat begitu. Baru di situ saya ngerti, oh jadi memang ya orang menikah itu berat ya, gitu ya. Ditimbangan ya, saya enggak. Oh iya, jadi sekali lagi berarti panggilan kakak kan nikah, nggak usah berat-berat kan. Yeah. Nah jadi daripada aku pikul beban berat, ya mendingan kan aku nyaman seperti ini, gitu. Oke, jadi untuk pemirsa sekalian, pintunya sudah tertutup dan disegel dan tidak akan dibuka. Jadi maaf untuk para cowok-cowok yang mungkin habis menyaksikan podcast ini terus kayaknya, wah boleh juga nih, udah jadi pendeta nih gitu kan ya. Jangan mencobai. Karena hatinya sepenuhnya 100% hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, itu. Oke, puji Tuhan. Oke, berarti tadi kembali lagi, ternyata kesetiaan kamu dan kehausan kelaparan kamu untuk mengejar Tuhan itulah yang membawa kamu sampai ke titik sekarang. Bisa disimpulkan kira-kira seperti iya, itu betul, ya. Betul. Dan mungkin juga untuk pelajaran buat teman-teman yang lain bahwa nggak ada yang mustahil ya. Kita tuh di sini, di gereja ini, khususnya di GBI Hong Kong ini, kita diberikan kesempatan untuk berkembang. Betul. Setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang, nggak mandang latar belakangmu itu apa, bahkan pendidikanmu apa, tapi semuanya dikasih kesempatan tuh luar biasa. Boleh cerita nggak pengalaman pertama kamu, ini kan tadi pelayanan udah banyak tuh tadi ya, pengalaman pertama menyampaikan firman Tuhan, khotbah. Ada pengalaman unik nggak atau apa yang bisa diceritakan waktu pengalaman pertama khotbah? Sekarang mah udah disuruh mendadak besok khotbah siap gitu. Nah, waktu pertamanya apa segampang itu? Enggak Kak, itu kan aku udah ngelewatin dilatih sama gembala kan. Terus kemudian pertama kali dilepas khotbah itu pembukaan kelompok Family Altar. Dulu masih FA ya? Masih FA Family Altar di lapangan. Saya ditugasin khotbah tuh sama Bapak Gembala. Jadi waktu itu Victory masih asri sekali. Saya khotbah tanpa mic. Jadi saya suara pecah kemana-mana. Nah pengalaman itu membuat 1 minggu suara saya hilang. Karena kamu sekencang iya kan, kencengnya kan. Suara hilang 1 minggu. Nah sejak itu suara saya justru lebih kuat lagi keluarnya, lebih lantang. Lebih lantang. Nah itu pengalaman yang saya nggak akan lupa, dan saya ingat sampai tema pertama saya khotbah itu ya jangan menengok ke belakang. Nah jadi sekarang itu pelajaran, jangan nengok ke belakang begitu ya. Hidupmu masa lalu udah tinggalin, teruslah jalan ke depan begitu. Nah, iya. Tuh ya. Oke, jadi itu ngerema tuh. Ngerema sekali sampai hari ini. Sekali. Itu yang pertama. Berarti ada yang kedua nih. Sejak itu terus mulai ditugasin kan, terus kemudian kelompok FA itu mulai berkembang. Saya jadi gembala kul,
terus kemudian naik lagi mengembalakan begitu. Itu pergerakannya waktu itu cepat sekali loh. Iya, karena waktu itu memang Tuhan kerjanya cepet banget untuk pecah-pecahkan, maksudnya bukan pecah broken, pecah gimana, tapi maksudnya berkembang, jadi membelah ya. gitu. Oke. Jadi dari situlah saya mulai terus aja setia aja, nggak pernah mikir pindah gereja, nggak pernah mikir main-main di luar gitu. Karena aku sudah kayaknya nikmat banget menikmati dengan teman-teman gitu. Apalagi kalau di kelompok-kelompok cool kayak FA gitu kan, dengerin banyak orang cerita, banyak orang punya kesulitan gitu kan. Saya senang sekali dengerin mereka. Oh ya, ini spesialisasinya emang kayaknya mendengarkan keluh kesah orang. Aku ingat kamu pernah cerita di bus aja ketemu orang yang baru kenal bisa langsung curhat kan. Betul. Nah memang ini karunianya menjadi pendengar yang baik kayaknya. Dan memberikan solusi tentunya ya. Ya kadang kan banyak orang yang pengen didengarkan Kak. Dan nggak ada orang yang mau mendengarkan. Lebih banyak orang pengen didengerin gitu. Maka pada waktu orang bisa cerita dan saya bisa dengerin, setelah didengerin mereka ngalamin pertolongan pertama ya. Artinya ya lega lah begitu. Nah itu kayaknya membuat saya lebih senang sekali melihatnya. Gitu. Tapi yang membuat saya masuk ke gereja ini, merasa disupport si tim Bapak Ibu Gembala memberikan saya peluang lebih banyak tuh ketika waktu itu saya baru-baru pertama masuk ke gereja ini, ada rombongan hamba-hamba Tuhan datang. Kan saya ini kan pembantu ya. Ya saya ini kan TKW, saya ini kan kerjanya kan di belakang gitu, melayani gitu loh. Maka saya juga menjadi bagian orang melayani tamu-tamu ini di bagian konsumsi. Nah, pada waktu itu saya ingat Ibu Gembala pada waktunya kita semua pada makan, saya kan ngambil posisi di belakang. Tapi Ibu Gembala tidak izinin. Ya Ibu Gembala panggil kita semua duduk dengan semua kita makan bareng gitu loh. Nah, pada waktu saya sama teman saya tuh pandang-pandangan gitu. Bilang, kok gitu ya gitu. Maksudnya baru pertama kali loh ada orang yang mengangkat saya, mendudukan saya di posisi yang sama gitu. Sementara selama ini kan saya selalu di belakang begitu. Tapi sejak itu saya ngerti ini Ibu Gembala ini memanusiakan saya begitu. Menganggap aku tuh sama rata dengan manusia yang lain begitu, nggak membeda-bedakan. Maka sejak itu loh saya mulai diberikan diberikan tempat lah ya untuk dari yang di belakang diberikan tempat di muka gitu. Jadi itu yang mendorong saya, dan melalui gereja ini Bapak Ibu Gembala memberikan wadah, memberikan pengajaran, memberikan dorongan, bahkan menemani pada masa-masa sukar. Jadi kamu mengalami penerimaan. Betul sekali. Yang di luar dari apa yang kamu pikir. Betul. Karena sudah biasa ada di luar dari kelompok inti, istilahnya kan dari kecil kan udah bekerja di majikan, melayani bagian belakang gitu kan. Betul. Tapi sekalinya nyampe di sini diwongke istilahnya kan, orang Jawa bilang seperti itu ya. Jadi mengalami ternyata aku diterima sepadan ya betul. kan, kita nih sederajat gitu. Dan memang ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan memang di GBI Hong Kong ini rata-rata memang kebanyakan yang masuk di gereja ini kan profesinya seperti Napsi gitu kan. Tapi kita di sini nggak ada kayak kamu kerjanya seperti ini. Oh, kita dong yang kantoran, kita nggak ada seperti itu gitu. Tapi semuanya kita sama-sama melayani, kita semua sederajat, bahkan diberikan kesempatan sama rata, semua diberikan kesempatan untuk bisa berkembang sesuai dengan talenta dan potensi yang ada. Nah, makanya ini salah satu contoh guys ya, salah satu contoh kesempatan yang diberikan oleh gereja ini, ya Tuhan yang memberikan kesempatan itu melalui para pemimpin yang ada di gereja ini, sehingga bisa berkembang sedemikian rupa dari yang yaitu tadi dari TKW pun bisa akhirnya jadi hamba Tuhan, jadi seorang pendeta yang bisa melayani Tuhan dan all out sekali sampai dengan hari ini. Segala pujian buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang ditinggikan. Nah, dari situ makanya saya bisa membedakan antara
waktu saya jadi TKW, tenaga kerja wanita, dan sebagai tentara Kristus wanita. Bedanya sekali banget ya. Apa tuh bedanya? Yang pertama adalah waktu saya jadi tenaga kerja wanita, saya itu tiap punya masalah cuma bisanya menangis, ya, menangis dan menangis, mengeluh dan mengeluh. Tapi ketika saya pola pikirnya diubah untuk menjadi tentara, Bapak Gembala selalu mengajari, namanya tentara, kalau kamu punya masalah, itu artinya kamu sedang ditugaskan di medan peperangan. Gitu. Jadi dengan pengajaran-pengajaran pola pikir yang dirubah itu, akhirnya sekarang saya kalau punya masalah nggak nangis, Kak. Ya, nggak nangis. Jadi Dengar masalah orang malah nangis. ya, Empati maksudnya, menangis bersama, ikut betul. merasakan. Betul. Oke, jadi sekarang kalau ada masalah gimana? Saya nggak nangis, cuma ya saya ceritakan aja sama Tuhan, ya aku ngalamin kayak gini-gini gitu. Tapi nggak nangis lagi, karena dulu untuk nangis aja susah. Kenapa saya punya masalah di tempat kerja, saya ingat waktu di PT ada ibu kos ngomong gini, jangan sekali-kali kamu pergi kerja di Hong Kong menunjukkan air matamu di depan majikan. Oh, dipesan begitu. Dipesan begitu, karena itu kamu akan dianggap sebagai orang yang membawa sial. Itu kata-kata itu di pikiran aku, itu kuat sekali. Jadi ketika aku punya masalah di tempat majikan ngelayanin, aku nggak pernah nangis nyucurin air mata di depan mereka. Aku akan pergi ke kamar mandi, dan aku duduk di sana, aku ngomong sama Tuhan, sampai aku udah nangis, terus habis itu cuci muka. Habis cuci muka, saya akan temuin majikan saya lagi, saya kasih senyum lagi. Itu sebelum dirubah. sebelum dirubah. Sekarang setelah dirubah. Setelah dirubah ya, kalau ada masalah ya nggak bisa nangis gitu ya, malah justru nggak bisa nangis, tidur nyenyak. Enak bener ya. Sekarang air matanya buat jiwa-jiwa aja. Iya. Lebih berharga ya. Nah, ternyata masalah nggak perlu, bukan untuk ditangisi, Untuk dihadapi. masalah untuk dihadapi. Amin. Begitu. Dan bukan dihadapi dengan kekuatan sendiri. Betul. Dihadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Yes. Oke, puji Tuhan. Nah, itu lagi Ada lagi? ada dari setelah saya jadi tenaga kerja ke tentara Kristus wanita kan, saya ngalamin yang namanya pemulihan keuangan. Ya. Itu dia yang aku mau tanya itu. Nah, Oke. Gimana? Jadi dulu waktu kerja, gaji pertama yang di Indonesia yang umur 13 itu 25.000 rupiah ya, 25.000 rupiah. Kemudian waktu saya mulai kerja ke luar negeri, Singapura atau ke Hong Kong ini kan, saya terus apalagi waktu pertama perpuluhan, bawa perpuluhan tuh ya. Iya, yang tadi Itu kamu cerita saya pengen cerita. bawa perpuluhan ke gereja. Betul. Dan sejak itu saya mau mengembalikan perpuluhan, terus kemudian saya melihat pemerintah Hong Kong itu menurunkan gaji standar minimum untuk tenaga kerja wanita, itu kan ada turun naiknya tuh, Tapi saya tidak pernah turun. Sampai detik ini gaji saya tidak pernah turun, tapi naik terus. Wih, Itu yang saya alami. janji firman Tuhan itu. Kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kamu akan terus naik dan Bukan tidak turun. turun. Dari gaji saya pertama aku kerja 25.000 ya. Kemudian ketika aku mulai diubah, paradigma saya mulai diubah, pola pikir saya berubah, melakukan firman Tuhan, sampai hari ini saya diberkati luar biasa dengan keuangan. Ya, jadi kalau dibilang Januari ini kakak tahu kan perpuluhanku juga naik gitu ya. Itu artinya Tuhan percayakan lebih banyak tuh tahun ini gitu kan, masa penuaian gitu ya. Yes. Ternyata kan penuaian bukan cuma bicara mengenai jiwa, tapi apa yang pernah kita tabur, entah itu uang, entah itu apa, pasti akan terjadi digenapi. Amin. Itu yang saya perbedaannya. Jadi sekali lagi dulu waktu awal-awal kerja masih kecil itu kan aku nggak punya duit karena gaji $25, tubuhku 25.000, terus kemudian tubuhku penyakitan, sakit-sakit, gajian obat uangnya habis untuk berobat. Nah jadi beda sekali ya hidupku di luar Tuhan sama di dalam Tuhan, gitu ya. Tubuh yang penyakitan ya disembuhkan jadi sehat.
Karena tubuh kita kan bait Allah, bukan Bait bait sakit Allah. penyakit. Aku terikat dengan obat-obatan batuk, obat-obatan flu. Ya aku kerja habis untuk berobat. Ntar kalau udah obatnya aku minum habis, sembuh, tapi setelah habis obatnya akan kambuh lagi. Itu bertahun-tahun itu. Dan begitu saya ikut Yesus, ternyata aku mulai ngerti bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tuhan akan membuat tubuhku fisikku sehat. Nah, sejak itu sampai hari ini saya jarang sekali Kak untuk konsumsi obat-obatan yang dulu saya konsumsi. Ya, kesehatan Dipulihkan, pulihkan, sama Tuhan, keuangan pulihkan, bahkan Tuhan percayakan saya hal-hal yang tugas-tugas yang luar biasa menurut saya, yang saya dulu pikir nggak mungkin. Iya. Gak mungkin deh seorang tenaga kerja, seorang pembantu ibaratnya begitu ya dulu ngerti bagaimana aku diperlakukan. Zamannya saya dulu kecil dianggap pembantu itu ada banyak orang anggap sebelah mata loh Kakak. Ya, direndahkan loh, direndahkan, bahkan saya pernah diperlakukan nggak baik begitu ya, direndahkan kayak orang tidak punya harga begitu loh. Nah itu zaman itu kan saya juga ngalamin. Bahkan ada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana gereja Bethel ini memperlakukan kami para pekerja, ya. Juga ada orang-orang yang masih menganggap sebelah mata, oh kalau di Hong Kong, oh pasti kamu tuh pembantu, pasti tuh kamu tenaga kerja gitu. Ya memang betul, nggak salah, itu benar gitu ya. Tetapi kadang-kadang omongannya kayak negatif begitu. Konotasinya kayak secara tersirat agak merendahkan. Betul, seperti itu. betul. Karena stereotipnya orang kepikirannya tuh kalau TKW, kalau pembantu tuh ya agak di bawah rata-rata seperti itu. Nah, makanya kita bikin podcast ini supaya orang-orang yang di luar sana, yaitu kamu yang lagi nonton ini sekarang, tahu bahwa kita nih para TKW yang ada di sini itu bukan TKW biasa, guys. Udah jadi tentara kalau udah masuk GBI Hong Kong, dan Tuhan bisa bekerja rubah luar biasa. Ya. Yang kerennya kan nggak cuma saya di sini yang diberi kesempatan ya pelayanan mimbar. Ya. Neka Valley ini melahirkan para worship leader ya, karena kan gereja ini melatih dan memberikan wadah begitu kan. Kayak menemukan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami para tenaga kerja ini. Ternyata ketika potensi itu digali, kemudian diajar, terus diberikan kesempatan, dikembangkan, ternyata banyak kan komentar-komentar, ih ini tenaga kerja, ternyata kalau sudah di mimbar tuh nggak kelihatan dia tenaga kerja. Oh, nggak cuma itu, saudara. Tim media kita juga keren, makanya bisa ada podcast ini. Iya, jadi ternyata banyak talenta-talenta yang tersembunyi ya, yang ada di setiap kita ini. Betul. Jangan lihat TKW-nya gitu loh. Ya. Semua tuh ada dalam perencanaan Tuhan. Tuhan bawa ke sini, justru berbahagialah para TKW yang dibawa ke Hong Kong ya, karena kita bergeraknya di Hong Kong ya, dan ditangkap Tuhan masuk di wadah gereja ini, karena di sini semua talenta itu dikembangkan, tapi harus mau proses. Ya, jangan diprotes ya, diproses. Ini kan juga ngelewatin prosesnya luar biasa. Panjang. Tapi kalau waktu lagi diproses, taat, nurut, ngikut aja prosesnya Tuhan. Betul. Jalanannya Tuhan akan buka, sehingga sungguh-sungguh talenta kita, potensi kita dikembangkan semaksimal mungkin. Betul. Yes. Tepuk tangan dulu, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan ini. Oke, sekarang untuk penutup, sebagai penutup ya, mungkin ada pesan-pesan dari seorang Kak Napsi buat teman-teman sekalian yang ada di Hong Kong dulu pertama, dan juga yang kedua mungkin teman-teman yang belum terlalu mengenal kita yang ada di luar sana. Silahkan Kak Napsi, boleh langsung ke teman-teman. Iya, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada yang sedang bekerja, baik nggak cuma di Hong Kong ya, saya yakin ada banyak teman-teman yang lagi bekerja di berbagai negara. Ya, apapun tujuan teman-teman lari atau keluar negeri, pasti ada masing-masing punya tujuan atau alasan atau motivasi yang membuat kita pergi. Dan
nggak ada, sebenarnya kita semua nggak pengen jadi kerja begini gitu ya. Tetapi satu hal yang saya ngerti bahwa setiap kita melangkah ada Tuhan yang bekerja. Ya, jadi seolah-olah kadang ada teman dibuang ke luar negeri, dibuang ke Hong Kong, dibuang kemana-mana begitu. Tetapi di situ Allah bekerja untuk kebaikan kita. Karena itu saya cuma mau pesan buat teman-teman saya yang sedang berjuang ya. Yang sedang berjuang, mungkin ada yang sedang berjuang untuk melawan dosa, kekuatan dosa seperti saya tadi, hidup di dalam lingkungan yang berdosa, lingkungan yang rusak sehingga kebawa. Nah, teman-teman yang sedang berjuang di dalam melawan kekuatan dosa, Tuhan waktu itu cuma tunjukkan dalam nama Yesus itu ada kuasa. Ya, saya ditolong oleh kuasa nama Yesus. Untuk teman-teman juga yang sedang berjuang mungkin berada di dalam lingkungan yang buruk, ambillah keputusan untuk keluar, tinggalkan lingkungan itu. Bergabunglah, temukanlah komunitas, lingkungan yang sehat untuk bisa mengalami pemulihan. Untuk teman-teman yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri, ya, untuk teman-teman juga yang sedang berjuang dengan keuangan, teman-teman kita semua ngalamin semua itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi satu hal yang saya tahu, ada nama Yesus yang siap untuk membantu, untuk menolong. Ketika kita berseru dalam nama Yesus, tolong saya, pertolongannya pasti akan nyata. Amin. Yes. Terima kasih sekali Kak Napsi buat waktunya hari ini bisa berbagi dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya percaya apa yang menjadi kesaksian hidupnya Kak Napsi bisa jadi berkat buat kita semua, buat teman-teman pemirsa yang menyaksikan, dan juga tadi pesannya itu wah penting banget ya. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian ya yang masih belum punya wadah untuk bergereja, punya komunitas yang sehat, carilah kelompok atau gereja yang bisa membuat Anda bertumbuh di dalam Tuhan ya. Jangan berjalan sendirian Saudara ya. Anda perlu komunitas, masuk dalam komunitas, bukan hanya sekedar bergereja, tapi masuk dalam komunitas yang lebih lagi. Kalau di kita kan ada cool ya, pastikan kalian masuk dalam kelompok-kelompok seperti ini supaya Anda bisa digembalakan, lebih bertumbuh lagi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada kelas-kelas kom juga, belajar, ikut masuk supaya Anda mengenal Tuhan yang benar itu ya benar, ajarannya benar, nggak ngawur sana sini Saudara ya, tapi Saudara belajar sungguh-sungguh. Dan kita di GBI Hong Kong ini salah satu pengajar, salah dua. Ya kita sebagai pengajar kom kita senang banget kalau ada teman-teman yang mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Iya. Betul. Nah, oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini di episode yang kedua. Kalau ada saudara atau teman-teman yang punya pertanyaan, punya keluh kesah, punya curhatan, saudara butuh teman untuk mendengarkan, saudara bisa hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera. Nah, saudara nanti kita bisa arahkan, salah satunya ada Kak Napsi yang siap mendengarkan curhatan kalian. Welcome. Iya, karena kita di tempat ini kita ada untuk memberkati kita semuanya, menjadi berkat buat kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Sampai di sini dulu episode kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati.